Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Bapak, Ibu hadirin, saya ucapkan terima kasih sudah gabung dan selamat datang di kegiatan kita hari ini, sharing session dengan tema menyibak informasi genetik melalui sequencing. Baiklah, perkenalkan saya Christine yang akan memandu kegiatan sharing kita hari ini. Dalam kegiatan sharing hari ini, bersama kita telah hadir 3 orang pembicara yang akan mengisi materi dan berbagi terutama informasi genetik melalui sequencing hari ini. Di antaranya, Dr. Roni Lesmana sebagai expert in fisiologi animal model, lalu ada Dr. Rizky sebagai expert in metabolism animal model, lalu ada juga bersama kita Ibu Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Kayaknya Monica hilangin sinyal. Kali ini kita ketemu lagi di Arena. Terima kasih Christine ya. Saya tahu sinyalnya hilang, nggak apa-apa. Jadi kita tetap coba on time di tepat waktu di jam 12 ini. Wah, untung saya nggak pakai baju yang sama sama Dr. Rizky nih. Wah, kawan dari panti asuhan yang sama. Saya punya yang sama soalnya. Ketemu lagi teman-teman sama sesi RNR. Selamat siang, saya Roni. Nih. Dan saya Mas Rizky. Kita senang sekali pada hari ini bisa menyapa. Kok suara beda ya? Halo? Pada hari ini senang sekali kita bisa berkumpul dan menyapa Bapak Ibu dimanapun Anda berada dalam acara RNR in Science. Nah, di sesi RNR in Science ini seperti biasa kami akan membawa Anda berpetualangan ke dunia mimpi, dunia alam ini. Ya, kita berbicara mengenai penelitian yang mungkin sebagian orang menganggap itu abstrak, tapi sebenarnya itu nyata di depan kita. Dan setelah ini bersama kita pada hari ini ada Ibu Yunia Sri Budiani, PhD. Beliau adalah staf dari Fakultas Kedokteran 4 dan saat ini juga menjabat sebagai Kapus di genetik medicine ya, genetika medis. Selamat pagi, Budiani. Oh, selamat siang. Oh, saya selamat pagi ya. Agak dekat. Selamat siang. Ya, lagi ya, sedang sibuk apa sekarang Bu Yunia? Sedang sibuk work from home. Wah, luar biasa sekali. Penelitian tetap jalan karena kan mahasiswa ada asisten penelitian ada saya masuk tapi nggak tadi karena kalau ngajar internetnya bagusan di rumah. Oh begitu ya. Ya terima kasih loh sudah datang pada hari ini menyapa kita semua di siang yang indah ini ya. Terima kasih sudah diundang. Iya. Dan barangkali juga bisa diceritakan. Oh ya jangan lupa. Sebelum cerita, ingat 3M. Apa 3M Rizky? Mencuci baju. Gimana lo pokoknya. Nah, ini sebelum nanti kita bicara tentang topiknya, mungkin Dokter Yunia mau kenalin dulu nih. Kebetulan teman-teman lihat ini ada dari seluruh Indonesia, kurang lebih yang daftar ada 100-an lebih, yang on cam sekarang mungkin sekitar 50-60 orang. Mungkin mau dikenalin nih kita ada di ruang apa gitu ya. Ini ada apa aja di sini. Jadi teman-teman kalau mau nanti datang ke Kapus di Genetik ini bisa ngobrol dan langsung kolaborasi penelitian gitu ceritanya. Jadi kita sekarang sedang ada di lab molekular genetik FK itu kampusnya ada beberapa ya. Jadi ada di Patiukur, ada Jatinangor yang paling besar, dan ada di Jalan Prof. Ekman belakang RSAS. Nah, gedung ini banyaknya digunakan untuk kegiatan pasca sarjana dan penelitian. Jadi lab yang advance itu adanya di sini. Dari mulai lab molekular genetik, lab sel kultur, lab sitogenetik, lab imunologi, farmakologi itu ada di sini, dan mikroparasit serta BSL-2 ada di sini. Kalau BSL-3 ada di Jatinangor. Jadi kegiatan yang berhubungan dengan penelitian genetik itu mayoritas dilakukan di lab sini dan sedikit di NGS, Next Generation Sequencing Machine yang kita punya adanya di lab sebelah. Mantap. Menarik sekali ya. Kami banyak sekali fasilitas labnya dan dunia ini adalah expert di bidang genetik. Nah, pada hari ini kita akan membawa Bapak Ibu sekalian, kakak sekalian, untuk tadi memperdalam dan mengubah rahasia dari sequencing. Ya.
Kalau kita akhir-akhir ini kita seringkali juga mendengar istilah sequencing ya, terkait dengan COVID deteksi atau identifikasi COVID-19. Tapi sebenarnya sequencing sendiri itu tidak hanya berbicara mengenai deteksi atau identifikasi COVID-19, banyak sekali pemanfaatan atau penggunaan dari sequencing. Nah, pada hari ini kita akan berbicara lebih lanjut dengan ilmiah untuk mengenal bisa terkait dengan sequencing. Nah, kalau ini barangkali bisa cerita sedikit sequencing itu apa dan bagaimana begitu. Ya, jadi sequencing itu metode untuk pembacaan sekuen DNA gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sejarahnya, sequencing itu sudah ada beberapa generasi sebetulnya. Jadi nggak cuma HP Samsung gitu ya, generasi iPhone gitu. Tapi sequencing juga ada saat ini sudah ada namanya next generation sequencing. Nah, tapi alhamdulillah di UNPAD, khususnya di lab Mologen ini kita punya ketiga generasi tersebut. Jadi Waduh, ini yang kayak mesin cuci piring itu bukan? bukan sebelah sana. Oh bukan, oh salah. Oh sebentar, ini agak apa soalnya. Di Simoni. Sebelum ke sana sambil melewat, ini mesin cuci piring apa gitu. Ini kita lihat mesin cuci piring bagus ini. Ini Bit Express sebetulnya yang bisa kita gunakan untuk cek SNP sampai 48 yang mungkin kalau untuk SKD yang tadi pagi menyaksikan presentasi Dr. Ediana itu alat yang sebelumnya. Alat yang bisa langsung deteksi sampai 48 SNP sekaligus. Hanya masalahnya sayangnya sekarang sudah discontinue. Gitu. Jadi reagen, peralatannya sudah discontinue. Jadi sekarang sudah tidak terpakai. Ini bisa masuk museum nih berarti. Ya, gitu. Nah, berikutnya sequencing sebelah sini. Asik, jalan. Nah, ini yang kita sebut Sanger sequencing, ya. Sanger sequencing itu sebetulnya kalau secara metode adalah first generation sequencing. Dan sampai saat ini masih menjadi gold standar gitu ya. Jadi kalau Sanger sequencing itu sebetulnya metodenya adalah chain termination ya. Jadi yang dibaca adalah hanya ujung sekuennya sebetulnya. Nah, tapi saat pelaksanaannya kalau kita bicara sequencing itu kan mirip dengan PCR sebetulnya ya. Mungkin untuk yang sudah familiar dengan PCR adalah polymerase chain reaction, itu adalah metode amplifikasi DNA. Jadi sebelum dibaca harus diamplifikasi dulu. Nah, diamplifikasi itu kan ada bahan bakunya ya, ada enzimnya, DNA polymerase, ada bahan bakunya, nukleotida. Nah, kalau PCR nukleotidanya AGCT gitu ya, pada Sanger sequencing itu dicampur sama ACTT, tapi yang dideoksi. Jadi hilang karboksilnya di bagian 3 aksen. Jadi kalau DNA itu ada ujung angka 5 aksen, ada ujung angka 3 aksen. Nah, yang didoksinya hilang, sehingga dia stop, nggak bisa dipakai lagi. Gitu. Nah, maka ujung-ujungnya yang bisa dibaca, karena di deoksi inilah yang dikasih label persen. Nah, inilah prinsip dari Sanger sequencing. Makanya dibilang chain termination sequencing. Kita punya yang ini lumayan relatif baru. Ini kalau nggak salah artinya sekali baca bisa langsung 16. Saya juga nggak tahu. Baru di sini. Tapi kalau 16 bagi 2 itu 8 betul. Karena bacanya tuh langsung dalam plate itu kan, kalau plate kita bicara 96 sampel gitu. Jadi sekali baca bisa langsung 16. Jadi satu plate itu bisa selesai itu hanya dalam waktu hanya 1 jam kan selesai. Gitu ya, 1 atau 1,5 jam selesai. Preparasinya yang lama ya. Nah, ini first generation, kemudian kita bergeser. Nah, ini yang second generation, namanya adalah Viromex. Aerosequencing, ya. Nah, bedanya dengan Sanger, ini metodenya namanya adalah sequencing by synthesis. Jadi saat disintesis, perpanjangan DNA-nya saat itulah dibaca, ya. Nah, jadi banyak sekali enzim yang dipakai di sini. Kalau di sana hanya DNA polymerase, di sini banyak sekali enzimnya. Makanya ini secara cost lebih mahal sebetulnya. Nah, tapi secara error agak lebih besar dibandingkan Sanger sequencing. Dan kemampuan baca sequennya sedikit lebih pendek. Kalau di sana bisa 1000 base pair, di sini maksimal hanya 300 base pair. Gitu. Nah, tapi kelebihan pyrosequencing adalah kita bisa menggunakannya untuk epigenetik, Dr. Rizky. Jadi misalnya ada yang tertarik untuk cek marka DNA metilasi, ya.
untuk epigenetik, DNA metilasi pada promotor. Alat inilah yang bisa kita pakai. Dan ini bisa dilakukan DNA metilasi analisis secara kuantitatif. Gitu ya. Jadi, nah di Indonesia kebetulan nggak terlalu banyak yang punya ini. Mungkin kalau di Jawa hanya kita mungkin yang punya ya, kalau saya nggak salah. Jadi banyak dari universitas lain yang penelitiannya ke arah epigenetics, DNA metilasi khususnya, itu datangnya ke kita. Gitu. Jadi ini lumayan kadang-kadang fully book. Sekarang khusus hari ini jadi libur nih gara-gara mau syuting. Intinya ini lumayan banyak yang memakai dari universitas lain juga. Jadi nggak cuma kita. Tapi kalau soal sequencing masih kebanyakan kita yang pakai. Itu. Dokter Unia, kalau ini berarti persiapan sampelnya, preparasinya harus khusus ya? Khusus. Jadi maksudnya khususnya sedikit berbeda ya dengan summer sequencing, apalagi kalau kita bicara metilasi DNA, itu ada satu tahapan yang kita sebut treatment bisulfit. Nah, itu untuk menandai kalau gugus sitosin yang dimetilasi itu akan terbaca nanti di sini, gitu. Dengan proses bisulfit itu. Jadi sebelum dimasuk ke sini harus ada bisulfit treatment. Baru kemudian PCR, baru kemudian dimasukkan ke sini untuk pembacaan, gitu. Yang sama sequencing juga kan sama PCR dulu, tapi kemudian ada PCR tahap kedua karena harus ada termination chain reaction-nya itu, baru di sequencing, gitu. Jadi ada tahapan sebelum masuk ke summer sequencing. Kalau persiapan sampelnya harus pakai kit. Kalau DNA ya pakai kalau DNA metilasi ya, tapi kalau yang PCR untuk cek mutasi misalnya kan nggak pakai bisulfit tuh, PCR-nya sebetulnya sama dengan PCR biasa, tapi saat pembacaan di sini tetap pakai kit, gitu ya, maksudnya reagennya khusus karena enzimnya itu beda enzimnya. Jadi ada luciferase, ada sulfonol, ada 2 atau 3 enzim yang digunakan. Itu ada tulisannya Piromex. Nah, ya, sama itu adalah kit untuk Piromex sama nih. Sama ya? Dokter sih tahu nggak nih? Buat bikin jus. Buat bikin jus. Jadi untuk tiap alat ini, kalau di lab kita sudah ada teknisi ahli yang pegang tiap alat. Jadi jangan khawatir kalau kita mau pakai mesin ini, nggak harus kita yang hands on, tapi kita yang desain studinya. Jadi kita harus benar-benar tahu apa yang mau dilihat, target regionnya mana dan sebagainya. Baru nanti didiskusikan dengan teknisi atau konsultan di lab mau pakai alat yang mana, gitu ya, dan bagaimana sampel apa yang dipakai dan sebagainya. Itu kira-kira. Nah, jadi ini udah ya second generation. Nah, yang next generation ini ada di Bu ini saya mau nanya kan, berarti mesin yang generasi pertama sama generasi kedua masih bisa dipakai ya? Masih, karena summer sequencing, walaupun sekarang kita sudah ada yang namanya next generation sequencing ya, yang kalau sekarang kita heboh-hebohnya adalah whole genome sequencing COVID gitu ya, itu kan pakai metode sequencing yang terbaru, termutakhir. Tapi tetap yang namanya validasi mutasi, gold standarnya adalah summer sequencing. Jadi summer sequencing tidak akan hilang, gitu ya. Apalagi kalau untuk ngecek point mutation, point mutation itu ya paling banyak digunakan adalah summer sequencing. Gitu. Nah, barangkali bisa disampaikan yang pada hari ini, kapan kita melakukan pemeriksaan sequencing? Jadi kalau sequencing, pertanyaannya macam-macam ya. Sampelnya juga bisa macam-macam. Bisa sampel dari human, bisa sampel dari bakteri, bisa dari virus, bisa dari parasit. Ya, intinya adalah molekul yang kita cek adalah DNA, ya, DNA. Jadi katakanlah virusnya RNA nih, bisa nggak di sequencing? Bisa, tapi RNA-nya berarti harus kita ubah menjadi copy DNA atau cDNA. Jadi ada satu tahapan cDNA sintesis dulu, baru bisa di sequencing. Nah, kapan digunakan sequencing? Makanya tergantung ya. Kalau sampel human biasanya kebanyakan riset question-nya adalah identifikasi mutasi gitu ya untuk penyakit genetik gitu atau polimorfisme. Nah, dari kedua ini mana yang dipakai? Itu tergantung lagi. Kalau kita ngecek hanya beberapa polimorfisme pada banyak sampel, maka cost efektif yang pyrosequencing. Gitu, karena nggak mesti panjang regionnya, tapi dia robust, dia bisa cepat. Nah, tapi kalau misalnya kita mencari point mutation pada banyak exon dalam satu gen, maka mau tidak mau harus pakai summer sequencing, gitu. Gitu kira-kira dokter Rizky. Jadi tergantung. Nah, kalau yang bakteri,
atau virus, keunggulan lagi viral sequencing itu bisa untuk typing, misalnya HPV typing, itu ada kit khusus menggunakan viral sequencing. Karena viral sequencing itu membaca hasilnya tidak sekonvensional yang Sanger. Jadi kalau Sanger katakannya gini, ACCG, C-nya kan ada 2, maka signalnya masing-masing gitu ya. Tapi kalau di Pyro, ACCG, C-nya kan ada 1, tapi signalnya tinggi. Gitu. Jadi kalau di Pyro, pembacaannya adalah kadang-kadang pattern recognition sudah cukup, makanya bisa digunakan untuk typing. Gitu. Tapi kalau baca mutasi gitu ya, yang point mutation, analisisnya lebih mudah yang ini. Kalau menurut pengalaman pribadi saya ya. Gitu. Dok, tanya dong, kan ini nggak semuanya pakai sampel itu dari manusia. Ada Ya. kadang-kadang sampel kita tuh datang dari hewan. Aha. Terus ada yang datang dari mungkin kultur atau jaringan Ya. bisa. 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 Intinya adalah Sanger sequencing atau sequencing pada umumnya adalah yang kita butuhkan molekul DNA. Jadi artinya carilah metode yang optimum untuk isolasi DNA dari masing-masing sample of interest gitu ya. Kan beda isolasi DNA dari human sama dari pisang misalnya ya. Ya. Atau dari tumbuhan yang selulosnya itu sangat rigid, itu kan akan beda buffernya gitu. Jadi kitnya juga akan beda. Maka harus dilihat gitu ya, kitnya, protokolnya untuk isolasi DNA yang maksimum. Gitu. Punya pertanyaan nih, kalau begitu hebatnya Rizal, mahal nggak? Mahal itu relatif ya. Nggak usah gini. Dokter Ricci mahal nggak? Sama dibayarin Dokter Roni itu mah murah. Bisa. Ini jadi kalau Sanger sequencing ini ya, kita terang-terangan aja ya Dokter Roni. Secara reagen yang masuk ke Indonesia, reagen apapun itu, cost-nya itu lebih mahal dibandingkan ke negara tetangga. For known reason lah gitu ya. Bisa dari masalah logistiknya, bisa masalah dari pajaknya. Tapi intinya bisa sampai 3 kali lipat dibandingkan harga reagen itu masuk ke Eropa misalnya. Yeah. Maka kalau Sanger sequencing di Eropa unit cost-nya satu reaksi hanya 2 euro di Belanda, di kita tuh bisa sampai 8 euro. Berarti 4 kali dong? Iya. 4 kali Dokter Rizky. Gitu. Makanya sekarang kenapa gitu ya Sanger sequencing. 2 euro buat dia ya? Makanya Sanger sequencing orang lebih prefer kirim keluar gitu ya sekarang karena apa? Itu dia karena masalah reagennya di kita mahal. Tapi maksudnya mau sampai kapan sih kita seperti itu, Ya, gitu ya? betul. Yang pertama sekarang MTA pun diperketat. Artinya saat kita punya teknologinya, transfer agreement itu akan sulit diperoleh gitu, Dokter Roni. Jadi mau tidak mau, ini saatnya kita juga mulai mengaktifkan ya apa yang kita punya di universitas kita sendiri gitu, di Indonesia sendiri. Ya. Gitu. Jadi ya begitulah. Jadi kesimpulannya di lab Bu Yunia bisa ya Bu ya, kalau untuk mengerjakan mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, Bisa. misalkan berwujud ya Bisa. Bu. Cuman gini, kalau isolasi DNA dari yang infeksius itu tidak bisa dilakukan di sini. Jadi misalnya katakanlah COVID gitu ya, ya harus di lab BSL-2 minimal untuk isolasi RNA-nya. Mikroba pun demikian, bakteri yang patogenik nggak bisa di sini. Jadi harus di lab mikro dulu. Kita terimanya sampel DNA. Gitu. Kalau sampel manusia masih bisa kita usahakan di sini. Kalau manusia normal kayak gitu bisa, kalau kayak dia agak susah ya mungkin. Ya mungkin nggak kebaca DNA-nya soalnya. genomic profilingnya sedikit beda, saya nggak tahu juga. Saya memang agak sedih. Gitu. Ya, itu susah di Terawang. Oke. Ke lab sebelah? Ya, ke lab sebelah untuk yang lebih advance-nya ya. Ya, asik. Ikut lihat lagi alat baru. Ini karena nggak ada orang nih, jam istirahat harus dikunci labnya. Aduh, ini ada mahasiswa nih. Kerjain apa di sini? Praktikum. Nanya aja. Ayo, ini sequencing. Oh, sequencing. Wah, pas banget. Dokter Rizky, ada berita sequencing. Sebentar. Kita akan tanya, sequencing mau lihat apa? mau lihat SNP. Wah, cocok banget. Kenapa mau lihat SNP? Semoga sukses ya. Ini S2 apa ya? S2. Oh, S1. S1 lihat SNP coba. S1 Teman-teman dari di rumah kalau S1 nggak lihat S1 aja lihat SNP, apalagi S2 ya. Ketemu sama Dokter Yunia. Oke. Lagi farmasi ya? Semangat, mantap. Oh, farmasi Unpad? Oh, oke, sip. Oke. Muridnya Dokter Melisa bukan? Oh, bener, wah hebat banget.
Silahkan masuk. Teh Fitri ikut ngerecoki. Oh, maaf. Oke. Lagi dibaca ya? Halo. Permisi. Permisi Teh Fitri. Wah, ini alatnya Nah, keren nih. inilah alat. Sini kita lihat alatnya. Oke. Jadi ini alat sequencing berikutnya. Dokter Rizky yang sering lihat alat-alat nih. Jadi ini namanya MySeq Illumina. Kalau kategori sequencing ini masuknya next generation sequencing gitu ya. Kenapa dibilang next generation sequencing? Kalau tadi kan first generation, second generation. Kenapa ini enggak third gitu ya? Karena sebetulnya metode amplifikasinya dan pembacaannya mirip dengan Pyro, yaitu sequencing by synthesis. Jadi ini second generation plus gitu ya intinya gitu. Karena sekarang sudah muncul lagi yang third generation sequencing, yaitu yang single cell sequencing. Kita tuh belum punya alatnya ya, tapi ini aja sudah alhamdulillah kita punya. Jadi kemarin kita whole genome sequencing yang COVID pun kita ikut kontribusi kerjasama dengan ITB dan BPPT untuk whole genome sequencing yang COVID. Ya, jadi ini prinsipnya sebetulnya sequencing by synthesis. Jadi saat disintesis, saat itu pula dibaca. Nah, hanya keunggulannya ini tuh kapasitas pembacaannya besar. Jadi sequencingnya sebetulnya dikerjakannya di sini. Ya. Itu alat apa ya, Bu? Ini chipnya. Jadi semua PCR amplifikasi pembacaannya itu terjadinya di sini. Ya. Nah, ini chipnya. Sampelnya taruhnya di mana, Dok? Sampelnya sebetulnya ditaruhnya nanti di sini. Nanti saya perlihatkan. Ini tray-nya. Semua buffer yang dibutuhkan masuknya di sini. Nanti sampelnya di load di sini. Kok loadingnya cuma 1? Karena bisa di-pool. Katakanlah 24 atau 50 orang, itu bisa masuk ke sini. Terus bagaimana membedakan orang satu dan lainnya? Kita barcoding DNA-nya. Jadi DNA itu bisa di-barcode. Ya, nggak cuma produk makanan di supermarket yang bisa di-barcode ya. Jadi bagaimana sih membarcoding DNA? Biasanya ditambahkan sekuen tambahan yang random sekuennya, tapi kita tahu gitu loh. Maka orang pertama dikasih barcode 1, orang kedua dikasih barcode 2. Maka saat analisis kita bisa dipecahkan nanti. Oh, jadi cukup satu lubang, tapi bisa banyak ya. Masuk banyak sampel. Ya, gitu. Karena sudah ada labelnya tadi. Gitu. Nah ini nanti chipnya itu masuknya ke sini. Ya. Nah ini chipnya nanti masuk ke sini. Oh, maaf. Bisa masuk ke sini. Aduh gelap posisinya. Gini ya. Aduh maaf gelap nggak kelihatan, takut salah ya. Ya tapi ini masuk ke sini ya. Nah ini chip ini bisa digunakan bolak-balik ya. Bolak-balik artinya atas bawah itu bisa dipakai. Oh salah. Atas dan bawah itu bisa digunakan. Ya. Tapi sebetulnya tergantung, ada chip namanya V2 itu hanya bisa satu side yang dipakai. Ini dua-duanya bisa dipakai. Satu chip seperti ini harganya 65 juta. Ini 65 juta. Wah, segede itu 65 juta. Ini harganya 65 juta, Pak. Teman-teman yang mau beli mobil, ini uang buka mobilnya. Boleh mampir ke sini. Jadi 3 mau ke dealer bisa nggak ya? Nah, kalau V2 yang hanya satu sisi digunakan, harganya kayak bakso. Setengahnya tapi nggak setengah. Kan kalau ini 65 juta, setengahnya 30 juta setengah ya, ternyata enggak. Yang V2 itu sekitar 40 juta. Oh, 40 gitu. juta. Apa ya 65 juta? Iya, benar-benar. Pertanyaan bagus itu. Hebatnya apa ya? Kenapa harga Hebatnya, ini tuh sebetulnya sudah ada, bukan probe, tapi semacam primer di sini ya. Jadi si DNA yang kita masukkan ke sini, itu pertama, library preparation-nya panjang sekali. Dari mulai kita chopping DNA-nya itu harus pendek-pendek. Okay. Kemudian setelah itu dikasih adapter itu nanti yang akan dikenali oleh primer. Jadi mau sekuen apapun, primernya sama. Karena kita menambahkan adapter pada ujung DNA-nya. Setelah adapter, kita tambah tadi barcoding, index. Sehingga kita bisa membedakan, indeks dulu sebetulnya, baru barcode dulu, baru adapter. Ya. Jadi kita bisa membedakan orang mana, barcode-nya mana, dan kenapa bisa banyak sampel dalam chip? Karena ya primernya sama. Gitu. Primernya universal yang mengenali adapter. Jadi semua sekuen, semua yang namanya PCR, nanti terjadi namanya bridging PCR, itu semua terjadi di sini. Cluster
namanya cluster enrichment ya. Jadi bridging PCR kalau Illumina. Karena beda platform beda juga. Kalau misalnya Roche itu bukan chip, tapi dia pakai micellar, pakai beads. Tapi Jadi, sistemnya sama. Sistemnya sama. Jadi yang namanya NGS itu semuanya adalah sequencing by synthesis. Hanya beda-beda platformnya. Kalau ini solid platform. Ini yang mau dikerjain sama proyek Australia kemarin ya? Iya, Ini kan? iya. Yang kemarin kita obrolin itu kan? Iya, Oh iya, ya udah. Saya kan nanya lagi harganya kalau ini. Iya, ininya aja 65 gitu loh. Belum lagi reagen yang lain gitu. Beli mobil. Makanya. Nah, kemudian untuk baca sequencingnya bisa sampel apapun, human bisa, bakteri bisa, virus bisa. Sampel dari tanah pun katakanlah ya. Sampel dari tanah juga bisa. Jadi kalau ini laboran jahil diumpetin 2 gitu, 135 juta. Oh iya, bangkrut langsung. Gitu. Ya. Jadi sampel dari tanah misalnya apa ya? Atau dari stool, dari feces, mikrobiom analisis. Itu bisa gitu ya. Jadi kita sequencingnya 16 sRNA-nya misalnya ya. Dan satu chip begini untuk 16 sRNA sequencing yang mikrobiom itu bisa 96 orang. Satu chip ini. Dokter Rizky berarti gitu. Kalau gitu dokter Rizky kan kita lagi ngerjain sampel yang dari Citarum. Aha. Nah, bisa itu, di sini dokter Roni. Nah, dokter Rizky makanya udah di sini aja. Please. Bisa di tempat dokter Roni nggak bisa? Di tempat dokter Roni nggak bisa? Nggak punya. Nggak punya. Nggak ada adanya. Bisa. Ini robust soalnya ya, tapi tentunya alat makin canggih, makin complicated masalah analisis ya. Jadi analisis datanya kita butuh bioinformatician atau setidaknya kita butuh tools bioinformatics yang user friendly. Seperti kita nih bukan bioinformatician, tapi sekarang sudah makin banyak tools bioinformatics yang user friendly lah untuk orang yang non bioinformatics. Jadi itu bisa kita beli license-nya sebetulnya per tahun gitu ya untuk analisis datanya. Nah, saat kemarin COVID kita kerja sama ITB, jadi kita masih kerjasama dengan bioinformatician dari ITB. Sedangkan bioinformatician-nya FK Unpad kebetulan lagi masih kuliah nih, Dr. Edwin sama Rima baru pulang ya, Dr. Rima. Jadi semoga nanti semakin termanfaatkan alat ini karena betul-betul semakin canggih kita butuh tools bioinformatics yang juga semakin canggih. Gitu. Oke. Ya. Ngomong-ngomong soal pemanfaatan alat ini, Dr. Yunia, alat ini sudah pernah dimanfaatin belum? Oh ya, tadi kan sudah cerita ya. Jadi kita pakai untuk whole genome sequencing yang COVID kemarin. Bisa cerita lebih dalam sedikit nggak? Jadi kalau WGS COVID itu kan virus ya, sebetulnya kecil. Jadi kalau NGS, patokannya adalah berapa gigabyte data yang bisa dihasilkan dari satu kali running, gitu ya. Nah kalau MySeq sendiri, ini adalah total gigabyte runningnya bisa 16 gigabyte. Jadi untuk sequence whole genome COVID, tergantung metodenya, ada 3 metode, bisa shotgun metagenomics, bisa enrichment method, bisa amplification, amplicon base. Ya, itu 3 metode yang berbeda. Jadi kalau metagenomic, RNA-nya diambil, si DNA sintesis, semua sequencing. Artinya sequencing nggak cuma virusnya. Virus yang ada di situ, bakteri yang ada di situ, termasuk juga hostnya, human-nya akan tersequencing. Maka satu chip ini, kalau shotgun metagenomic hanya cukup 2 sampel. 2 sampel. Hanya cukup 2 sampel. Kalau shotgun metagenomic ya. Nah, kemarin kita pakai metode enrichment. Jadi kita menggunakan probe yang mengenrich hanya RNA virus, termasuk COVID. Ya, 25 virus yang ada di saluran pernafasan atas. Nah, itu bisa satu kali running bisa 48 sampel. Gitu. Nah, amplicon base beda lagi. Itu jadi diamplifikasi dulu kayak PCR. Hasil PCR kan namanya amplicon tuh. Menggunakan pool primer, itu baru di sequencing. Ini satu kali runningnya bisa 96 sampel. Jadi dia akan sangat tergantung. Hanya kemarin yang kita lakukan, yang amplicon base kitnya belum ada, jadi kita pakai yang enrichment. Jadi satu kali running itu 48 sampel. Gitu loh, Rizky, kira. Oke. Jadi sudah digunakan untuk pemeriksaan COVID ya, Bu ya? Tapi juga kalau misalnya di bidang penelitian di manusia atau manusia banyak sekali. Kalau untuk MySeq gitu ya, untuk MySeq itu kalau untuk human tuh bisanya untuk panel gene analysis. Jadi amplicon base atau enrichment base. Itu misalnya katakanlah pada onkologi adenokarsinoma kolon gitu ya. Kita ingin cek 80 atau 50 gen, mutasi pada 50 gen itu bisa dikerjakan di sini. Jadi sudah ada kitnya misalnya untuk adenokarsinoma kolon. Jadi biasanya ada kit-kit yang available untuk gene panels untuk onkologi.
Nah, apakah bisa custom gene panelnya? Bisa. Tapi masalahnya kalau custom, sekali kita pesan primernya atau probe-nya itu untuk 700 reaksi. Jadinya ya sampelnya harus banyak kalau ingin cost unitnya rendah gitu ya. Nah, apakah bisa per sampel? Bisa disimpan nggak, Dokter Yuni? Bisa sebetulnya. Jadi misalkan kita beli buat 700 kali reaksi, ya, dipakai bisa. dulu 7 kali, Bisa, gitu, bisa. sisanya diinden. Bisa. Cuman masalahnya ininya nggak bisa pakai berulang-ulang ya. Waduh. Gitu. Jadi tetap harus beli lagi 65 juta. Iya. Katakanlah gini, kalau pakai amplicon base untuk 50 gen, ini bisa untuk sampai katakanlah 80 orang. Terus kita hanya punya 40 orang. Ya udah dipakai 40 orang, tapi hanya bisa sekali. Jadi cost unitnya akan besar gitu. Kenapa? Karena ininya nggak bisa didaur ulang. Harus beli lagi chipnya untuk gitu. Kenapa NGS? Makanya apakah bisa per sampel? Sayangnya saat ini nggak bisa kalau untuk MySeq. Beda untuk HiSeq karena kan Illumina itu beda-beda platformnya ya. Ada MySeq, ada HiSeq. Kalau HiSeq itu bisa whole exome sequencing. Jadi whole exome itu adalah sequencing semua exon dalam gen dalam genom. Nah, kalau itu kan penyakit apapun ya bisa dong. Jadi bisa di-pooling. Nah, itu keuntungannya kalau pakai HiSeq, bisa untuk penyakit apapun, kita runningnya sekali. Tapi kalau ini nggak bisa, karena beda penyakit, beda gene of interest-nya gitu kan. Gitu sayangnya gitu ya, kalau yang MySeq itu. Dok, gini, ini kan kita semua nggak semuanya expert ya. Semuanya expert dan paham tentang Illumina gitu ya. Kalau seandainya kita lihat, ada contoh gambar hasilnya nggak sih kayak apa kalau udah masuk itu bentuknya apa? Harus dinyalain nih. Sebetulnya sih hasilnya FASTA sequence. FASTA sequence itu hanya ACTG aja. Gitu. Cuman ini harus dinyalain nih. Iya, dan itu nggak bisa sebentarnya, harus hangat dulu dan sebagainya. Iya, betul. Ada stepping warningnya ya. Iya, gitu. Next time ya, jadi nanti pastiin pada main ke sini nanti nyalain di sini. Iya, jadi hasil datanya itu namanya FASTQ ya, nanti FASTQ-nya baru dianalisis. Bisa dianalisis. Jadi ada FASTQ, ada BAM, ada BAI, ada tiga file minimal. Jadi BAM itu adalah fotonya, karena data Illumina adalah foto. Jadi saat disintesis mengeluarkan fluoresen, katakanlah warnanya merah, difoto gitu loh. Itu BAM file. Jadi data fotonya. BAI adalah koordinatnya. Gitu, nanti dia mengasosiasikan antara foto dengan koordinat gitu, maka keluarlah nanti FASTQ-nya, gitulah intinya. Ini bioinformatics banget sebetulnya, saya juga tidak terlalu menguasai, tapi intinya data yang kita olah nanti adalah FASTQ-nya. Kecuali saat kita ingin memvisualisasikan menggunakan program namanya katakanlah Gene Viewer, maka kita butuh data BAM dan BAI file-nya. Gitu. Dan berkonfirmasi, Dr. Yuni. Kalau seandainya mau mengerjakan dengan mesin MySeq, itu processing DNA-nya boleh processing DNA dengan ekstraksi biasa atau spesifik kayak lagi nih? Atau misalkan kita boleh pakai metode, kan banyak DNA. Ada yang pakai kit, pakai saraf, pakai sistem panel-kloroform. Ini semua metode asal DNA-nya dapat, kita bisa kerjain di sini. Atau ada processing khusus supaya kita bisa kerjain di sini? Sebetulnya sih sejauh ini ya pengalaman kami bisa apa saja, karena nanti juga banyak proses purifikasi, banyak proses QC pada library preparation. Jadi setiap tahap, misalnya katakanlah DNA itu kan harus di-chopping ya, namanya tagmentation, itu pakai enzymatic reaction. Setelah itu nanti purifikasi gitu ya. Setelah tagmentation ditambah indeks, purifikasi, tambah adapter, purifikasi, banyak sekali proses purifikasi dan dicek secara QC-nya gitu ya. Apakah fragmennya baik, apakah taggingnya baik dan sebagainya, gitu. Baru nanti running di sini, gitu. Oke, baik. Gitu, kira-kira. Kita mau masuk sesi tanya jawab ya, Dr. Rizky? Ya, berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di ruang sana lebih enak kali sambil duduk. Di yang tadi? Di sini aja barangkali sambil melihat alat yang. Boleh. Ya. Barangkali ingin puas melihat alat. MySeq-nya belum puas. Boleh. Baik. Pertanyaan pertama dari Unma Banten kalau nggak salah, Ibu Rima ya. Dari Ibu Rina Sustikawati, dari Prodi Farmasi Unma Banten. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah untuk uji bakteri apakah bisa dilakukan? Dan yang kedua, untuk uji DNA berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai terlihat hasil? Terima kasih. Oke, untuk bakteri apakah bisa dilakukan? Tadi bisa ya, tergantung
tergantung riset questionnya, maka metodenya akan beda. Misalnya, saya ingin tahu pada populasi, pada feces gitu ya, bakteri apa saja yang ada di sana, maka cukup 16 sRNA yang disekuensi. Karena kita hanya butuh tahu jenis bakterinya. Tapi kalau ingin tahu apakah bakteri itu punya mutasi, ya itu beda lagi, nggak bisa 16 sRNA. Harus whole genome sequencing, gitu. Jadi ya harus metagenomic atau enrichment atau amplicon base, itu akan beda sekali tergantung riset question. Berapa lamanya juga tergantung metodenya. Kayak misalnya enrichment itu preparasi yang kemarin yang COVID ya, preparasi dari DNA sampel sampai running sampai hasilnya ada itu sekitar 3 hari setengah. Nah kemudian 3 hari setengah, 3 hari tambah setengah hari. 12 jam. Ya, gitulah kira-kira. Jadi kita ini runningnya itu kalau katakanlah jam 4 kita running, besoknya selesainya sekitar jam 4 lagi sebetulnya, sekitar 12 jam ya. Tapi kan preparasinya yang agak lama gitu. Nah, tricky-nya nanti adalah analisis bioinformatics-nya. Itu yang depend siapa yang menganalisis gitu ya. Kalau dia handal ya akan cepat gitu dan dia ada waktu tentunya ya gitu. Nah, tapi kalau sampel pakai software. Jadi softwarenya macam-macam. Ada yang ready to use, artinya yang non bioinformation friendly seperti kita. Tapi itu license kita bayar, bisa per sampel, bisa per tahun. Ada juga yang kalau bioinformatics sejati, dia akan menggunakan pipeline yang open source. Jadi dia ngambil tools yang open source, membuat pipeline. Itu biasanya pengalaman kami malah lebih reliable yang itu. Tapi itu dia, kita butuh bioinformatician untuk itu, gitu ya. Nah, tapi kalau pada sampel human, selain bioinformatician, yang menjadi sulit adalah interpretasi data. Ya, katakanlah gini, whole exome sequencing itu, masing-masing dari kita di whole exome sequencing, masing-masing dari kita akan punya 200 varian yang rare. Artinya itu adalah kandidat mutasi. Dari 200 kandidat mutasi ini, mana yang patogenik? Itu interpretasi kan? Itu kesulitannya kalau untuk sampel human. Maka biasanya, kenapa kalau di luar, itu clinical geneticists itu per disease. Karena mereka sudah tahu petanya. Gitu. Penyakit A, maka pathway yang aktif adalah ini, dan yang biasanya mutasi adalah ini. Jadi known gene-nya sudah tahu, pathway-nya sudah tahu, itu akan memudahkan ke prioritas mana sih kandidat mutasinya. Gitu. Itu yang sulit di sampel human ya, karena interpretasinya sangat kompleks, jauh dengan katakanlah bakteri atau virus yang jauh lebih pendek ya DNA-nya. Terus apa lagi tadi yang kedua apa lupa saya? Pertanyaan kedua saya lupa. Oh, berapa lama? Itu dia ya tergantung metode ya sudah. Ya. Nah ini barangkali pertanyaan Pak Dokter ini barangkali. Aduh, saya apa nih? Bahaya nih. Berapa harga cabai sekilo? Pokoknya tidak lebih mahal dari satu harga 65 juta chip ini. Iya. Ini sudah bisa beli mobil 2 ini ya. Ini dari Dr. Ancang 4. Apakah RT-PCR untuk mRNA sudah dibahas? Oh, itu pertanyaan buat Anda berdua mungkin ya. Bentar ini mati ininya. Aduh, ini dia heboh nih. Ada apa nih? Dan bedanya dengan RT-PCR untuk DNA bagaimana? Terima kasih. Silakan Dokter Si. RT-PCR? Enggak, sorry. Apa? Apakah RT-PCR udah bahas? Jadi perlu diperhatikan dengan baik. Jadi tujuan MySeq itu bukan untuk real time PCR biasa, real time PCR itu hanya mengecek ekspresi gen. Sementara ini untuk melihat sekuen, mutasi dan perubahan susunan. Jadi target dan tujuannya berbeda. Kita harus bedakan, Pak Aceng. Jadi kalau seandainya kita paham, kalau tadi kata kunci dari Dr. Yunia itu penting banget tuh, research questions. Research questions kita apa? Kalau seandainya ini presisi kita mau lihat susunan sequencing, ya berarti lagi tadi pakai virus sequencing, kemudian pakai MySeq, kemudian satu lagi tadi Max, Pyro sequencing, satu lagi ya Sanger sequencing, Summer sequencing, dan satu lagi MySeq. Kalau saya sukanya Summer program. Summer program liburan maksudnya. tapi kalau seandainya kita paham, kita tahu kapan kita mau melihat ekspresi gen, kapan kita mau melihat perubahan susunan sekuen dari basa DNA yang memang jadi target dari gen tersebut. Ini yang harus kita perdalam secara teoritis di dalam kita menyusun research question tersebut. Begitu ya Dokter Yunia ya? Iya.
Kira-kira begitu. Nah, ini teman saya megangin, ini udah mau jawab. Saya kasih mau nambah boleh. Nah, aku film sekarang. Nah, Udah. saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Dr. Roni. Jadi sekali lagi barangkali bahwa ini merupakan teknologi yang advance, yang advance ya, Dr. ini ya. Di dalam dalam deteksi Sequence DNA. Ya. Nah, tentunya kan butuh tenaga handal. Ya, betul. Yang biasanya kalau yang mengerjakan di sini untuk preparasi kemarin karena kita perdana ya, jadi kami masih didampingi oleh teknisi expert dari Pandu Bioscience, tapi sudah ada SDM yang dilatih untuk itu. Jadi ada 2 orang yang terlibat, teknisinya yang hands on gitu ya. Ya termasuk saya juga ikut gitu. Jadi ya alhamdulillah sih so far so good gitu ya. Kita tetap konsultasi juga dengan expert analis dari Pandu Bioscience-nya gitu. Oke. Ibu yang ini bukan? Teh Fitri di lab imunologi. Ini mau kenalan dulu. Ini dari seluruh penjuru Indonesia nih ada nih. Enggak mau udah dilihatin ya tuh di Zoom nih tuh. Oke. Jadi barangkali terakhir Bu Yunia terkait apabila ada yang ingin menghubungi Ibu Yunia untuk berdiskusi, untuk untuk ya tanya jawab terkait permasalahan terutama di sequencing ini, kira-kira bisa menghubungi. Bisa di email saja ya. Jadi ke emailnya gimana sharingnya? Kita sharing. Oke. Nanti panitia kirim ke Bapak Ibu semua. Atau disebutin nanti biar panitia bantu tulisin. Apa? Panitia bantu tulisin. Ya, y.sribudiani, jadi nama saya y.sribudiani@unpad.acid. Sekali lagi. Dot itu titik bukan? Oh, titik. Sribudiani semuanya kecil ya, @unpad.acid. Sribudiani biasa. SRIBUDIANI. Jadi 1000 di Ani, 1000 di Rizky, dan 1000 di mana-mana. Ini handphone dokter sih harus ganti nih. Jadi ternyata nama Ibu Yuniani ada hikmahnya ya. Iya. Namanya bagus, cuman ini aja kayak nggak bagus. Udah, bikin dicat, bener. Udah dong. Nah, ini kemana ya? Nah, betul. Oke, sudah ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ini masih ada pertanyaan ke depan. Apa terlalu complicated ya? Enggak, tapi ini pada senang kok. Ibu Nina udah terima kasih di chat terus. Terima kasih penjelasannya komprehensif. Ada. Kalau mau dilihat. Ada terima kasih. Oke. Jadi ada pertanyaan atau mau kolaborasi silakan kontak. Oh iya. Gitu. Jadi nggak cuma servis aja ya, tapi kolaborasi. Cuma kalau tanya per sampel, harus saya tegaskan tidak bisa per sampel. Saya mewakili semua yang menonton hari ini. Saya pertanyaannya sama. Tadi udah takut dengan harga ini 65 juta. Jadi kalau mengeran pakai MySick, berapa dana yang perlu disiapkan minimal? Bisa misalkan nebeng sama dokter Yunia gitu, ikut deh dok ya, ikut lihat gitu berapa sampel gitu. Iya, ini sekali running kemarin yang WGS itu, tapi metodenya masih enrichment ya, masih terbilang metode yang agak lebih mahal karena ada yang lebih murah, yaitu amplicon base. Yang enrichment itu kemarin sekali running, kalau kita cost dengan preparasi ya, dari mulai isolasi, RNA, cost QC dan sebagainya sampai running, itu kita habis 350 juta. Berapa sampel? 100? 48 sampel. Gitu. Tapi itu kan datanya komprehensif berarti kan? Iya, cuman itu dia karena virus itu tergantung CT value-nya. Beda dengan manusia. Manusia bisa diperbanyak sampelnya, DNA-nya biasanya bagus. Bakteri pun demikian, bisa dikultur dulu, baru diisolasi DNA-nya, maka DNA-nya bagus. Tapi kultur kayak COVID, belum ada kita yang mampu kultur, dan masalahnya adalah COVID virus itu saat kultur pun bisa terjadi mutasi, sehingga kita prefernya tidak dikultur sequencing whole genome COVID itu. Sehingga akan sangat tergantung CT value-nya gitu Dr. Roni. Saat CT value-nya di atas 25, itu hasilnya jelek. Jadi kemarin dari 48 yang kita running, itu hanya 16 yang bagus. Karena apa? Karena CT value-nya kita masih struggling mencari yang di bawah 25. Berarti 350 juta bagi 16 ya? Ya sayangnya ya, karena itu dia kemarin kita tidak terlalu strict dengan CT value saat itu, karena kita melihatnya adalah kita perlu butuh banyak RNA-nya, maka yang kita lihat adalah kualitas RNA-nya.
tanpa melihat city value-nya saat itu. Ternyata itu kesalahan besar gitu ya. Gitu. Nah, ini barangkali juga pertanyaan yang saya pikir dia harus tanyakan ya Bu Yunia. Kalau harus tanyakan, ditanyakan. Jadi terkait dengan pemanfaatan hasil sequence genetik sendiri, itu sebenarnya buat apa sih gitu? Kalau sudah dapat hasilnya misal begitu, so what gitu? Ya so what gitu ya? Ya sebetulnya banyak ya efeknya ke belakang, termasuk pengembangan vaksin misalnya gitu ya. Saat kita bicara katakanlah vaksin yang base-nya adalah protein rekombinan, katakanlah S protein, kalau mutasinya di S, apakah protein rekombinan vaksin yang ada sekarang protein-kah untuk semua tipe mutasi yang ada? Tawanya penuh arti gitu. Enggak sih, maksudnya gini, makanya kenapa saya prefer yang virus gitu. Bukan penggemar Sinovac ya, tapi maksudnya gini, saat ini amannya seperti itu gitu, karena kita tidak tahu mutation rate COVID ini akan secepat apa saat kita mengambil yang tentu ada resikonya di situ. Ya orang bisa beda pendapat ya Dr. Roni, tapi maksudnya untuk amannya saat ini memang yang whole attenuated virus itu sudah pilihan menurut saya yang baik gitu ya. Itu karena kan epitopnya jadi banyak gitu loh, nggak hanya dalam satu protein gitu. Dokter ini ya, satu hal terakhir. Teman-teman semua yang di rumah nih, ada sekarang yang online sama kita nih stay ada 48. Teman-teman semua ini kalau belum tahu persis, dokter ini salah satu prominent genetic expert di Indonesia. Publikasinya betul-betul bagus, betul-betul bagus. Dan terakhir itu baru publish di jurnal dengan TIRS, bukan cuma Q1 tapi TIRS impact faktornya tuh luar biasa. Jadi maksud saya, kalau teman-teman mau ngomongin genetik, udah nggak salah lah ngobrol sama Dokter Yunia tuh udah nggak salah. Jadi itu bagi saya satu hal yang mungkin perlu digarisbawahi hari ini, bahwa kita menghadirkan expert yang memang betul-betul memang ahli di bidangnya. Meskipun mungkin ya kita kan benar-benar awam, nggak tahu ini mesin apa, harganya berapa, tapi hari ini setidaknya teman-teman lebih terbuka bahwa ada alatnya, kita bisa kerjakan, hasilnya prominent. Kolaborasi Dokter Yunia dengan banyak teman-teman di luar negeri itu sudah tersettle dengan baik. Dan salah satu publikasi terbaru 2019 ya Pak? 2020. Yang ini yang impact faktor 17 apa sih? Impact faktor 20 gastrologi. Tapi itu kolaborasi banyak negara ya. Jadi artinya saat kita ingin impact yang bagus ya berkolaborasi lah gitu. Artinya nggak bisa kita sendiri gitu ya. Gitu. Iya. Terus ini yang mau digarisbawahi nih Dokter Roni, mahal iya memang mahal. Tapi kalau kita berpikir seperti itu terus, kapan kita akan maju gitu loh? Kapan kita akan menguasai teknologi ini? Kapan SDM kita kapasitasnya akan terbangun? Ya, saat kita memikirkan terus aja, murahan kirim ke makrogen, iya sih gitu. Tapi sebagai kita kalau berpikir secara lembaga gitu ya, maka ini sudah saatnya kita berpikir ke dalam memajukan SDM kita, mengoptimalkan apa yang kita punya. Memang sedikit mahal, tapi please put effort gitu loh. Kalau semua mau, Unpad aja kirim sequencing ke kita, mungkin cost unitnya akan turun gitu dibandingkan kirim ke makrogen atau ke katakanlah ke layanan luar ya gitu. Impiannya akan seperti itu nanti gitu. Amin. Oke, sukses ya Dokter Yunia, sukses di publikasinya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada lagi publikasi di gastroenterologi. Berat 20 berat. Dan closing message-nya. Semoga ada lagi publikasinya di gastroenterologi. Ada nama saya dan Dokter. Amin. Yes. Nah, barangkali juga yang perlu saya sampaikan di sini bahwa closing remarks itu cukup bagus ya. Makasih Mas. Belum closing tadi barusan. Belum ya tadi. Pre closing remarks. Oh iya. Nah, jadi tadi bagus sekali bahwa terkait dengan teknologi ya mahal sih mahal, tetapi kalau kita bisa bersama-sama memanfaatkan alat ini maka ya tidak terasa mahalnya barangkali ya. Ya tetap terasa sih Dokter. Tapi maksudnya gini. Makanya teman-teman jangan kaget ya. Aku udah bilang sama dia, closing remark dulu baru disimpulin. Closing remark dulu. Minta dulu closing remark. Closing remark. Apa closing remarknya? Jadi meskipun terasa tapi tidak terasa berat. Iya, maksudnya lebih ringan. Iya, gitu betul. ya, lebih ringan. Saat kita bersama itu kan lebih ringan. akan terasa lebih ringan. Ya. Makanya kalau saya bawa tas suka merasa ringan karena Dokter Roni yang bawa. Jadi terakhir barangkali closing remarks. Closing remark. Closing remark pesan-pesannya apa? Jadi apakah sesuatu yang perlu diingat sequencing ini gitu, jangan takut atau gimana, terserah. Kalau saya mungkin karena saya
genetisis ya, molekular genetisis ya. Jadi maksud saya concern penelitiannya ke arah sana. Walaupun kita bicara infeksi masih menjadi momok di Indonesia, itu saya setuju. Tapi infeksi juga sekarang sudah bisa menyeberang antara host, bakteri interaction, semua juga bisa pada akhirnya melihatnya adalah profil genetiknya bagaimana dan sebagainya. Jadi maksudnya terbuka luas gitu ya kerjasama antara genetisis, molekular biologis, biologi, peternakan dan sebagainya gitu. Jadi berkolaborasi lah itu kayaknya intinya, dan berkomunikasi lah gitu ya, berkomunikasi lah, tanyalah tetangga gitu ya, jangan jauh-jauh jadi di Unpad aja. Pernah nggak kita tanya tetangga mereka punya apa gitu? Ya, misalnya ke kimia gitu ya, untuk katakan untuk cloning DNA, mereka expertnya. Pernah nggak kita tanya gitu ya, itu ya makanya tengok dulu tetangga kita, tengok dulu di Indonesia ada nggak yang bisa kita ajak kerjasama. Bagus, mungkin itu. Kalau ada direktur kepakaran seperti dokter Media. Iya, jangan lari dulu keluar, coba optimalkan apa yang kita punya gitu, dan kita harus bersama-sama gitu intinya. Jadi sesuai dengan closing remarks yang tadi saya sampaikan, bahwa memang tadi kata kuncinya adalah kolaborasi dan berkomunikasi lah kita satu sama yang lain. Di antara institusi baik dari internal di kita maupun juga dengan teman-teman dari fakultas yang lain. Nah, untuk semua Bapak Ibu profesor sejauh sekali ya yang ada di rumah dan tertarik untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan Dr. Yunia, silakan hubungi via email di y.sribudiani, nggak pakai e ya tapi ya. Sribudiani, y.sribudiani@unpad.ac.id. Sekali lagi y.sribudiani@unpad.ac.id. Y-nya titik, Unpadnya dot. Sudah konsisten ya. Sudah konsisten. Soalnya besok kalau udah jam makan siang. Oh iya betul. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Yunia. Sama-sama. Terima kasih Dr. Yunia. Terima kasih Iva. Ini juga ada Iva di sini sebagai fotografer, kameramen dadakan, kamerawati dadakan. Kita jumpa lagi minggu depan, 2 minggu yang lagi ya, 2 minggu lagi insya Allah kita ketemu lagi dengan topik yang lebih menarik insya Allah. Dan bagi Anda yang tertarik untuk menyimak atau mungkin tadi ada sesi yang terlewat, silakan simak di channel YouTube kami di RNR in Science ya, RNR in Science. Terima kasih, saya mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Thank you.